97.1 FM. Masih di LPPLR SPD Timur Tengah Selatan Mitra Pendengar. Masih bersama saya Yantana Banu di malam hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya, juga kesetiaannya bersama kami di LPPLR SPD Timur Tengah Selatan hingga saat ini. Selamat malam, selamat beraktivitas buat mitra semuanya yang mana di malam hari ini masih juga disibukkan dengan segala aktivitasnya. Tetap semangat buat Anda. Kita berharap setiap apa yang menjadi tanggung jawabnya di malam hari ini semoga dapat berjalan baik, berjalan aman, dan juga tentunya berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan Anda. Ya, dan mitra pendengar, hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal 9 April 2025. Dan layaknya biasa mitra pendengar, di edisi penyiaran kami hadir dalam, maksud kami di edisi penyiaran kami Rabu, kami hadir dalam program Cerpen. Dan sebuah cerpen yang tentunya menarik akan kami hadirkan ke ruang dengar mitra hingga ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau jam 10 malam nanti, dengan judul Cinta dan Ketulusan. Sebuah cerpen karya Dwi serta maksud kami Sartika Sari. Auriga dan Bintang jalan berisian sambil menggenggam tangan satu sama lain ketika mereka keluar dari mobil. Hari ini Auriga akan meninggalkan Jakarta karena dia harus kembali bekerja di Yogyakarta setelah libur 1 minggu dari pekerjaannya. Dengan berat hati, Bintang mengantarnya hingga bandara. Mereka tiba di ruang tunggu kepergian domestik. Setelah menemukan tempat duduk, mereka pun duduk bersebelahan dan memilih tempat duduk yang agak sepi. Auriga menaruh troli di dekatnya. Dia menghela nafas sejenak, lalu mengarahkan tubuhnya pada Bintang. Dia menyimpulkan senyum menatap gadis yang sudah menemaninya sejak 3 tahun lalu. Kamu hati-hati ya, jangan nakal. Bintang memulai percakapan. Dia berusaha menahan air matanya agar tidak menitik. Tapi bagaimana bisa ditinggalkan selama 3 bulan dan hanya bertemu dengan Auriga selama seminggu. Kadang hidup memang tak adil. Auriga mengangguk. Otaknya berputar cepat. Dia berusaha merangkai kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi hatinya. Jantungnya berdebar tidak keruan. Hari ini dia harus mengungkapkan perasaannya yang sudah bersarang dalam hatinya sejak beberapa bulan lalu. Oh iya, jangan telat makan, sholat, dan jaga kesehatan. Ingat, kalau mau pergi, jaketnya dipakai. Jaga mata dan hati kamu juga ya. Kita udah pernah ngejalin ini selama setahun dan hubungan kita baik-baik aja. Aku rasa kali ini kita masih bisa ngelewatinya. Dan Bintang pun mengangguk senyum. Dek, ada sesuatu yang menghantam dada Auriga begitu keras. Kalimat Bintang. Entah kenapa, tidak biasanya Bintang berkata seperti itu.
Bintang memang selalu berceloteh panjang lebar, tapi tidak dengan dua kalimat terakhir. Aku minta maaf sebelumnya. Sebenarnya aku nggak seharusnya bilang ini. Tapi Auriga tidak menuntaskan kalimatnya dan membuat Bintang penasaran. Dia menggenggam tangan Bintang dengan hangat. Ada apa, Ar? Bintang, maaf. Auriga menarik nafas panjang lalu menghembuskannya perlahan. Aku jatuh cinta lagi. Bintang mematung di tempat duduknya. Tubuhnya menegang, hatinya perih. Tangannya menjadi dingin dan bibirnya bergetar. Aku jatuh cinta lagi. Aku jatuh cinta lagi. Kalimat itu terngiang-ngiang ribuan kali di otaknya, seperti kaset yang terus-menerus diputar, membuat air mata yang sedari tadi ditahannya nyaris tumpah. Auriga menatap Bintang dengan rasa penuh bersalah. Tidak hanya Bintang, hatinya pun sama sakitnya. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak bisa membiarkan Bintang terus mengubah sifatnya. Sejak setahun terakhir, Bintang sudah berhasil mengubah sikapnya dan membuat dia jadi bukan dirinya sendiri. Bintang terlalu banyak menuntut. Bintang, aku benar-benar minta maaf. Menurutku, cinta itu apa adanya. Cinta itu tulus dari hati. Dan apa yang salah dari aku? Ar, Bintang bertanya ketus, menyela kalimat Auriga. Pandangannya tajam, tapi dia tidak bisa menyembunyikan air matanya. Enggak, kamu sama sekali nggak salah. Mungkin karena hati aku aja yang udah nggak bisa sama kamu. Ar, aku tahu kamu menyembunyikan sesuatu dari aku. Apa yang salah dari aku? Kali ini nada bicara Bintang meninggi. Beberapa orang yang ada di dekat mereka langsung menoleh. Maaf, Bintang. Aku gak bermaksud ngelukai kamu. Balas Auriga dengan suara lebih pelan, mengabaikan tatapan orang-orang di sekitarnya. Apa yang salah dari aku? Kali ini Bintang membentak Auriga. Orang-orang di sekitar sana kembali memperhatikan mereka dengan pandangan tidak suka merasa terganggu. Sadar sudah mengganggu kenyamanan di sana, Auriga langsung memeluk Bintang, menenangkannya, tapi usahanya sia-sia karena Bintang berusaha keras melepaskannya. Bintang, dengarin aku. Auriga menyentuh kedua pipi Bintang dan mencodongkan tubuhnya. Dia menatap Bintang lekat-lekat. Kamu mau aku gimana biar kita tetap sama-sama? Aku harus gimana biar kamu gak jatuh cinta sama orang lain? Ar, suara Bintang begitu merusuk suasana di ruang tunggu. Untungnya suaranya sudah tidak sekeras tadi. Suaranya berubah lirih dengan bibir bergetar agar tidak menangis. Kamu hanya perlu jadi dirimu sendiri. Karena seperti yang aku bilang tadi, cinta itu apa adanya. Dan sejak setahun ke belakang, aku ngerasa jadi orang lain. Kamu ngubah aku jadi yang kamu mau. Kamu tuntut aku sesuai keinginanmu tanpa kamu tahu aku nyaman atau enggak. Lama-kelamaan, aku sadar kalau itu bukan lagi cinta. Auriga menjelaskan panjang lebar, tentu dengan hati-hati karena dia tidak ingin menyinggung perasaan Bintang. Bintang menundukkan kepalanya. Air matanya terjatuh, setetes demi setetes, membasahi jeansnya. Dia ingin mengatakan sesuatu,
tapi lidahnya terasa sangat keluh. Aku ketemu dia di kantor setahun lalu. Enggak, aku enggak selingkuh. Aku hanya berteman baik sama dia. Tapi sama dia, aku ngerasa nyaman. Aku bisa jadi diriku sendiri. Dia gitu karena dia temanmu. Dia nggak berhak menuntut kamu. Bintang berseru, mendongakkan kepalanya dan menatap Auriga dengan sorot mata tajam. Dia menepis tangan Auriga yang hendak bersarang di kepalanya. Kalau seandainya dia pacar kamu, mungkin aja dia nuntut lebih banyak dari aku. Auriga menggeleng cepat. Kamu tahu, cinta itu nggak pernah gagal bekerja. Entan, cinta itu tentang ketulusan, bukan sebuah tuntutan. Dan selama cinta itu tulus apa adanya, dia akan selalu bekerja di sana. Auriga menghentikan kalimatnya sejenak. Dia menghirup udara cukup banyak dan paru-parunya mengembung. Lalu dia menghembuskan udara itu perlahan. Hubungan kita udah nggak lagi tentang ketulusan. Udah banyak tuntutan dalam hubungan kita. Itu makanya kenapa cinta berhenti bekerja di antara kita. Tapi kamu bakal nemuin orang baru yang tulus cinta sama kamu. Kamu juga akan cinta dia dengan tulus tanpa ada tuntutan. Cinta bekerja lagi di sana. Lanjut Auriga. Cinta hanya berhenti di kamu. Dia masih ada di sini. Dia masih bersarang di sini. Bintang kembali membentak sambil menunjuk dadanya dengan telunjuknya. Mbak, Mas, kalau mau drama jangan di sini dong, ganggu. Seru salah seorang laki-laki yang duduk tidak jauh dari tempat Auriga dan Bintang. Pandangannya begitu sinis. Iya mas, maaf. Auriga menganggukkan kepala sambil menatap si laki-laki dengan rasa bersalah. Dia lalu kembali menatap Bintang. Iya, tapi udah nggak di sini. Auriga menunjuk dadanya sendiri. Tanpa Auriga sadari, kalimat itu membuat dada Bintang terhantam begitu keras, sangat perih dan sakit. Tapi Auriga kembali melanjutkan kalimatnya. Lagi pula, kamu tahu kan, kalau hubungan kita diawali karena kita sama-sama cinta. Sekarang, udah nggak, dilanjutin pun akan percuma. Bintang kembali menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian, dia langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Bintang menangis sejadi-jadinya. Tidak peduli di mana dia berada sekarang. Sungguh, dia tidak mengerti mengapa Auriga yang dia pikir akan jadi pelabuhan terakhirnya bisa berpindah hati secepat itu. Apalagi dengan alasan bahwa dirinya sudah mengubah lelaki itu menjadi bukan dirinya sendiri. Kamu tahu kan, aku udah gagal berkali-kali dalam menjalin hubungan. Kamu yang kupikir akan jadi pelabuhan terakhir pun ternyata sama aja. Tiba-tiba Bintang bangkit dari duduknya dan membenarkan tas kecilnya. Disampirkan di bahu kanan. Dia menatap Auriga tajam dan berkata, kamu buat aku yakin kalau cinta sejati itu nggak pernah ada. Enggak. Bintang langsung berlari meninggalkan Auriga yang masih mematung di kursi ruang tunggu. Air mata gadis itu langsung tumpah ruah. Banyak orang menjatuhkan pandangannya pada Bintang, tapi dia tidak peduli. Dia terus berlari mencari taksi. Auriga tidak berusaha mengejar Bintang. Dia mematung di tempat sambil menatap punggung Bintang yang semakin lama semakin menjauh.
Au, Bintang menangis. Larinya yang sangat kencang harus terhenti karena dia bertabrakan dengan seseorang. Dia hendak berlari lagi, tapi lengan orang itu lebih dulu menahannya. Bintang, mau tidak mau, Bintang pun mendongakkan kepala dan mencari tahu siapa pemilik suara berat itu. Matanya terbelalak ketika dia tahu bahwa pemilik suara itu adalah Bayu, temannya semasa SMA dulu. Lo kenapa nangis? Kali ini Bayu melepaskan tangannya dari pergelangan tangan kiri Bintang. Bintang segera menghapus air matanya. Biar bagaimanapun, dia tidak ingin dikenal lemah oleh orang yang dikenalnya. Dia bisa tidak peduli dengan orang lain, tapi tidak dengan orang yang dikenalnya. Enggak kok, sorry ya, gue harus pulang. Bintang hendak melangkahkan kakinya, tapi lagi-lagi kalimat Bayu menahannya. Enggak mau ngobrol sebentar gitu? Bintang menatap Bayu dengan tatapan bingung. Tapi gue harus pergi. Bintang Ratu Sivilia, dari dulu lo selalu hindari gue. Gue kira sekarang lo udah berubah, tapi ternyata tetap aja. Bayu menggelengkan kepalanya sambil menyunggingkan senyum tipis. Bukan maksud gue gitu. Bintang menggelengkan kepalanya, berusaha menyangkal. Oke deh, yuk. Tidak terasa Bintang dan Bayu sudah menghabiskan waktu setengah jam di salah satu tempat makan di bandara. Bintang tidak sadar bahwa ternyata Bayu itu orang yang menyenangkan. Cukup bisa menghilangkan lukanya sejenak karena kepergian Auriga. Padahal bahwa Bayu sudah berubah. Kemeja biru dongker dipadukan dengan celana kain berwarna hitam. Sepatu kulit hitamnya mengilap. Rambutnya dipotong pendek, model spick. Penampilannya sangat rapi. Bintang sedang menyesap kopinya. Wangi dari biji kopi menyeruak memasuki rongga hidungnya, membuatnya tidak sanggup jauh dari minuman panas itu. Setelah menikmati kopinya, dia menaruh cangkirnya dengan hati-hati. Kenapa? Dulu gue pernah suka sama lo, ungkap Bayu jujur. Oh ya, kok bisa? Bintang mengernyitkan dahi. Sejak SMA, dia termasuk siswa pendiam. Tentunya sifatnya berbeda jauh dengan sifat Bayu yang selengean. Karena lo beda sama perempuan-perempuan lain yang centil dan sok cari perhatian. Gue suka sama lo karena apa adanya. Tapi waktu itu gue gak punya keberanian buat ngungkapinnya sama lo. Bintang terkejut. Beberapa detik setelahnya, dia menyunggingkan tawa ringan. Loh, kenapa bisa? Bayu yang terkenal banyak pacar nggak berani ngungkapin perasaannya sama gue. Lo ngeledekin gue lagi. Nggak tahu kenapa, tapi mungkin ini kali ya yang namanya cinta tulus apa adanya. Selama ini gue gak pernah kesusahan buat nembak, tapi sama lo ada perasaan lain. Mungkin saat itu gue takut kalau gue gak bisa jagain lo baik-baik. Gue gak mau nyakitin lo, Bintang. Bintang terpaku di tempatnya. Dia bergeming karena kalimat Bayu. Mungkin ini kali ya yang namanya cinta tulus apa adanya. Kalimat itu kembali mengingatkannya pada Auriga yang sudah berangkat ke Yogyakarta 15 menit lalu. Tiba-tiba luka itu terasa lagi. Bintang, are you okay? Oh, iya maaf.
Gue nggak apa-apa kok. Bintang ngangguk sambil menyunggingkan senyum palsu. Bagaimana dia bisa tersenyum tulus padahal hatinya benar-benar terluka? Mungkin ini kedengarannya konyol, tapi sampai saat ini perasaan gue sama lo nggak berubah. Meskipun gue tahu lo udah pacaran 3 tahun sama pacar lo, tapi gue nggak bisa buang perasaan gue gitu aja. Cinta sama pacar orang itu nggak salah, selama gue nggak ganggu mereka. Bayu tertawa, menyeringai, membuat Bintang mau tak mau ikut tertawa. Benar apa yang Auriga tadi katakan, cinta itu tentang ketulusan, bukan sebuah tuntutan. Selama ada ketulusan, cinta akan selalu bekerja di sana. Dan dia menyadari itu dari kalimat Bayu barusan. Perpisahan SMA sudah berlangsung 7 tahun lalu. Tapi sampai saat ini, perasaan Bayu pada Bintang tidak berubah. Jadi, apa ini yang dimaksud Auriga bahwa cinta tidak pernah gagal? Iya, tapi sayangnya gue udah putus sama dia beberapa puluh menit yang lalu. Raut wajah Bintang berubah murung. Tidak ada lagi senyum yang terlukis di bibir tipisnya. Gue putus sama dia di ruang tunggu. Dia jatuh cinta lagi sama orang lain karena nyaman. Sedangkan gue terlalu banyak nuntut bikin dia gak bisa jadi dirinya sendiri lagi. Bayu menganggukkan kepala mengerti. Cinta itu harus nemuin kecocokan dari awal. Bukan ilmu yang gak cocok yang dipaksa untuk dicocok-cocokin. Bintang merasa tertampar dengan kalimat Bayu. Dia pun tidak membalas dan memilih diam. Orang yang mau nikah aja ada yang mungkin gagal karena nemu ketidakcocokan yang sejak dulu tersembunyi. Apalagi yang masih pacaran. Lagi-lagi kalimat Bayu seakan menamparnya. Dia memang sudah berharap akan mengakhiri hubungan dengan Auriga di pelaminan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Mereka malah harus mengakhiri hubungannya di bandara, tepatnya di ruang tunggu. Ini kartu nama gue. Kalau lu butuh saran dari gue, hubungi aja. Atau mungkin lu butuh tips move on paling ampuh, gue punya. Bayu menyeringai, memamerkan giginya yang putih. Bintang pun tergelak dengan candaan Bayu. By the way, kita bisa ketemu lagi nanti kan? Iya, ngobrol-ngobrol ringan aja kayak gini. Bintang tidak menjawab. Dia menatap Bayu sambil menyunggingkan senyum. Dan senyum itu Bayu artikan iya. Kini Bintang sadar bahwa sekeras apapun usahanya menjaga Auriga tetap dengannya, tapi jika takdir berkata lain, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika cinta memang tentang sebuah ketulusan, maka ketika cinta gagal bekerja di suatu hubungan, dia akan bekerja di hubungan yang lain. Jika dia tidak bisa mempertahankan Auriga, apa salahnya membuka hati pada Bayu? Mungkin tidak saat ini, tapi seiring berjalannya waktu, cinta itu bisa saja tumbuh dan berkembang. Karena Bintang yakin cinta tidak akan pernah gagal bekerja.